Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita banyak bersyukur masih bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan tema wartawan dan kode etik jurnalistik. Ketika kita bicara tentang wartawan kaitan dengan kode etik jurnalistik, maka harus kita pahami dulu satu dari pengertian wartawan pers yang kode etik jurnalistik. Wartawan dalam banyak referensi disebutkan adalah orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik. Berikutnya adalah pers, yaitu tempat di mana seorang wartawan menjalankan profesinya. Pers itu adalah merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Jadi, antara wartawan dan pers adalah bagaikan ikan dengan air. Wartawan hidup kalau ada pers, ikan juga bisa hidup kalau ada air. Jadi dari pengertian ini, wartawan itu melekat dengan tugas persnya, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Dalam tugas tersebut, maka setiap wartawan terikat dengan kode etik jurnalistik, yaitu adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Jadi setiap profesi itu ada aturan main. Demikian pula halnya dengan wartawan, mereka terikat dengan kode etik jurnalistik supaya mereka tahu mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang wartawan, misalnya adalah hak tolak, yaitu menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Misalnya kalau wartawan itu melakukan wawancara dengan narasumber, ada informasi-informasi penting dan perlu dirahasiakan narasumbernya, maka dia mengatakan off the record. Maka wartawan harus konsisten dengan itu dan dia harus bisa merahasiakan nama narasumber itu. Kemudian yang kedua, ada hak jawab, yaitu hak seorang wartawan untuk memberi tanggapan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya atau orang lain. Jadi ada hak jawab kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari berita yang dibuat oleh wartawan, maka wartawan itu harus melayani hak jawab dari orang yang dirugikan itu. Kemudian yang ketiga adalah hak koreksi. Hak koreksi itu dalam dunia jurnalistik disebut dengan kesungguhan dan kemauan seorang wartawan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan dari informasi. Karena kita tahu wartawan itu di tengah kesibukannya tidak selalu menyampaikan berita yang benar. Kadang-kadang karena kelelahan, dia ada kelupaan, dan terkadang muncul berita yang tidak sesuai dengan fakta. Maka dia harus mau mengoreksi berita yang keliru itu. Kemudian juga kita perlu dalam tahap berikutnya tentang asas pers, di mana setiap wartawan bekerja dalam media ada asas pers yang perlu dipahami. Pertama, asas pers itu adalah kemerdekaan pers berdasarkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers untuk konteks Indonesia atau istilahnya disebut dengan kebebasan pers tentu sangat berbeda dengan kebebasan pers yang ada di Barat. Kalau pers di Barat itu mereka menganut sistem bebas-bebasnya. Bahkan dengan dalih kebebasan pers itu, media di Barat itu kadang-kadang disalahgunakan dengan menghujat agama lain, termasuk memasang kartun Nabi. Itu tentu suatu masalah. Untuk konteks Indonesia, kebebasan untuk kemerdekaan pers itu adalah berdasarkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Artinya, kebebasan yang dianut oleh wartawan di Indonesia haruslah mengacu dengan ideologi negara kita di Pancasila, di mana ada nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan persatuan. Jadi, pers yang demokratis untuk konteks Indonesia adalah pers yang toleran, yang saling menghargai, jangan menghujat, jangan menyebar fitnah, dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Itulah esensi dari kebebasan pers di Indonesia. Kemudian dari asas pers berikutnya adalah pers itu memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan komersial atau ekonomi.
Jadi ketika kita bicara tentang fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan, tentu kata kuncinya adalah ketika pers itu haruslah menyampaikan berita yang jujur, objektif, dan berimbang. Kalau pers menyampaikan berita yang bohong atau hoax, fitnah, dan ujaran kebencian, maka dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai pendidikan atau yang mencerdaskan itu. Pers yang suka menyebarkan berita bohong atau hoax, fitnah, dan kebencian adalah pers yang menyesatkan. Jadi, asas pers yang sebagai media informasi dan pendidikan itu adalah pers yang selalu menyajikan informasi yang jujur, objektif, dan berimbang. Kemudian berikutnya dari asas pers ini adalah bahwa berita di media harus menghormati norma agama, keadilan, dan praduga tak bersalah. Yang dimaksud dengan menghormati norma agama itu adalah itu terkait dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Ketika pers Indonesia ingin menerapkan kebebasan pers, maka tetap mereka harus mengikuti norma agama, menghormati norma agama. Artinya berita-berita yang sensitif, yang mengundang unsur konflik, maka harus hati-hati wartawan dalam memberitakannya. Karena berita tentang agama, apalagi menyangkut konflik, itu benar-benar sangat mudah menyulut emosi, sangat sensitif. Maka diharapkan wartawan harus hati-hati dan menghormati betul nilai-nilai atau norma agama, keadilan, dan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah dalam dunia wartawan kadang-kadang sangat dilematis. Praduga tak bersalah itu misalnya ketika wartawan ingin memberitakan seorang koruptor. Orang atau masyarakat membaca atau penonton media ingin tahu siapa nama koruptor itu, tapi belum diputuskan oleh hakim apakah dia bersalah atau tidak. Maka itu dilema bagi wartawan, apakah dia menyampaikan dengan fakta apa adanya, atau dia tetap harus menutupi nama si koruptor dengan dalih praduga tak bersalah. Ini agak dilematis. Kemudian asas berikutnya dari asas pers ini adalah pers memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam tugas wartawan sebagai asas pers adalah menjalankan secara maksimal fungsi kontrol sosial itu. Keadilan dan kebenaran itu dalam arti setiap media atau wartawan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Itu sudah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian lebih lanjut kita perlu memahami apa itu makna dari kebebasan wartawan. Disebutkan beberapa hal terkait dengan kebebasan wartawan itu, yaitu wartawan bebas memilih organisasi profesinya. Artinya tidak ada paksaan bagi wartawan apakah dia ikut organisasi PWI atau AJI atau yang lain. Jadi bebas bagi wartawan itu untuk memilih organisasi yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, makna dari kebebasan wartawan itu adalah wartawan harus menaati kode etik jurnalistik. Mereka bebas menyampaikan berita atau kontrol sosial, tapi tetap harus pada koridor wartawan menaati kode etik jurnalistik sebagai rambu-rambu yang harus mereka ikuti, mana yang boleh diberitakan, mana yang boleh atau yang tidak boleh diberitakan. Kemudian asas berikutnya dalam kebebasan wartawan ini disebutkan bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum dan menjalankan tugasnya. Artinya kalau ada pelanggaran kode etik jurnalistik terkait dengan profesi wartawannya itu, wartawan hanya boleh diberi sanksi etik, tidak boleh dipidana. Itu yang perlu dipahami. Kadang-kadang ada wartawan yang keliru atau salah dalam menjalankan tugas, tidak boleh dipidana. Tapi sepanjang kesalahan itu adalah menyangkut jurnalistik, maka adalah sanksi-sanksi jurnalistik yang boleh diterapkan pada wartawan.